semua ambil sikap doa dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Karena itu kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri dengan semangat dan mengangkat pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Semua harus bikin gerakan. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ibu harap semua pada sehat ya. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan kok? Sudah siapkan Alkitab? Baik, kalau sudah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan juga menyertai anak kami yang berada di rumah. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menyertai mereka Tuhan Yesus, agar mereka boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, firman hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Adik-adik dapat membacanya lebih lengkap lagi di Alkitab adik masing-masing di rumah ya.
Baik, hari ini Ibu akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa ini mendapat tugas dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian ini sangat jauh sekali, tapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel ini. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Namun Firaun tetap mengejar bangsa Israel. Adik-adik dapat membacanya dalam Keluaran 14 ayat 7. Sampailah mereka di tepi laut Tebraun. Bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka sangat bingung bagaimana mereka bisa melewati lautan yang ada di depan mereka ini. Sedangkan Firaun dan tentaranya tepat berada di belakang mereka. Nah, di saat itulah bangsa Israel ini mulai menyalahkan Musa. Nah, ini terdapat pada ayat 11 dan 12. Tapi Musa berkata pada bangsa Israel begini, di ayatnya yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan di ayatnya yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan Tuhan akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu Nabi Musa ini diberi petunjuk oleh Tuhan. Nabi Musa disuruh ke tepi laut itu dan disuruh mengeluarkan tongkatnya. Tiba-tiba adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya betul, air laut itu terbelah dan di tengahnya ada bagian yang kering seperti jalan di tengah laut, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Wah, Tuhan kita sungguh luar biasa, bukan? Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi bangsa Israel bisa melewati itu laut, tanah yang kering di tengah laut itu. Namun dengan izin Tuhan juga meraskan hati bangsa Mesir. Mereka terus mengejar bangsa Israel dan terus menyusulnya. Tapi malaikat juga tetap menjaga bangsa Israel. Malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan mereka sekarang berjalan di belakang mereka. Adik-adik bisa baca di ayatnya yang 19 dan 20. Di situ ada begini firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ketika kuda Firaun dan keretanya serta para pasukannya berkuda masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka dan mati terhantam air laut itu. Nah, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir,
Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya pada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi adik-adik, walaupun kita dalam keadaan sulit atau dalam pergumulan, datanglah pada Tuhan dan mohon pertolongannya. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita sebelum mengakhirinya kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan boleh melengkapi hidup kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Tuhan juga sertai anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami dalam menjalani hari-hari. Tuhan menyertai mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan masuk dalam penerapan. Untuk adik-adik kelas Indria kecil dan Indria besar, kita buka di buku yang sudah dibagikan pada tanggal 13 September 2020. Adik-adik diminta untuk mewarnai gambar Musa, ibu, dan anak-anak. Nah adik-adik, setelah adik-adik sudah mewarnai, adik-adik gunting, adik-adik tempel di kertas karton. Nah ini contohnya. Kemudian kalau sudah mewarnai, sudah tempel di kertas karton, adik-adik kasih tahu orang tua dan adik-adik kasih tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik seperti menyertai Bapak Musa. Oke, kita lanjut di kelas pratanggung. Adik-adik pratanggung, adik-adik di rumah, adik-adik lihat buku yang sudah ibu dong bagikan, adik-adik dong mewarnai juga itu gambar. Kemudian kalau adik-adik sudah mewarnai, adik-adik tempel dan adik-adik tulis ayat hafalan. Ayat hafalan dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 13a. Kemudian adik-adik hafal itu ayat hafalan di depan orang tua. Bisa kok? Ibu yakin semua bisa. Oke, kalau kelas pratanggung sudah selesai, kita lanjut di kelas tanggung. Kelas tanggung, adik-adik diminta untuk melihat kembali cita-cita adik-adik. Nah, adik-adik dong punya cita-cita jadi apa? Adik-adik tulis dan adik-adik kira-kira dalam mencapai itu cita-cita itu adik-adik harus bikin apa Sah? Yang pertama kita harus rajin belajar. Nah adik-adik tulis itu semua di dalam kertas. Kemudian adik-adik setelah tulis, adik-adik harus mendoakan itu cita-cita. Adik-adik jangan malas untuk berdoa supaya kita punya cita-cita itu tercapai. Oke, untuk kelas tanggung selesai, kita lanjut di kelas remaja. Kelas remaja, adik-adik menulis masalah apa yang adik-adik alami. Misalnya, dalam adik-adik mencapai cita-cita itu, masalahnya ketika adik-adik mau berdoa untuk itu cita-cita, teman ajak untuk main game. Kira-kira adik-adik mau ikut yang mana? Mau berdoa atau mau main game? Nah, kalau sudah adik-adik silakan tulis, kemudian adik-adik mendoakan cita-cita adik-adik. Kalau adik-adik ada alami masalah, adik-adik tetap berdoa dan jangan menyerah. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat membuat penerapan. Nah adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan dan juga sudah melakukan penerapan. Siapa tadi yang sudah melakukan penerapan? Nanti hasil penerapan adik-adik bisa upload di media sosial Tandai Guru Sekolah Minggu. Oke? Nah sekarang Kakak akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kakak angkat satu pujian yang berkata big or small, dan Ibu Debbie akan menutup dalam
kami telah